Halo kawan-kawan, ketemu lagi ya di sini. Saya akan membahas manakah metode belajar pengucapan huruf R yang bagus, cadel R. Jadi yang bagus yang mana gitu. Gini kawan-kawan ya, setiap orang berbeda-beda dan kita bisa gunakan range atau tolak ukur ataupun perkiraan ya. Kalau misalkan 0 sampai 5 tahun itu metode yang bagus adalah dilolohin. Ya, kalau kawan-kawan misalkan punya anak, punya adik, punya sepupu dan lain sebagainya, metode yang tepat untuk usia 0 sampai 5 tahun adalah dilolohin. Ular melingkar di pagar bundar ya, disuruh sebut aja kayak gitu, diulang-ulang. Nanti juga insya Allah bisa kawan-kawan ya. Itu kalau 0 sampai 5 tahun. Dan biasanya memang sembuh dengan sendirinya seiring sekitarnya itu ngajak ngobrolnya tidak dicadel-cadelin. Seperti itu. Oke, kita lanjut kalau usianya di atas 5 tahun. Metode yang bagus apa? Metode yang bagus adalah menggunakan huruf Y. Y, Y, Y. Y, Y, dilatih pakai Y aja. Kalau memang kan misal cadelnya dan lain sebagainya, itu gunakan Y. Y, Y. Ya beberapa bulan gitu kan diajarinnya ngomong Y-nya, ngomong R-nya pakai huruf Y. Misalkan orang-orang, oyang-oyang, oyang-oyang. Itu kenapa kok Bang pakainya Y? Untuk menghapus ingatan-ingatan yang sebelumnya menggunakan R-nya adalah dan lain sebagainya, itu diganti dengan Y. Sehingga kalau cadelnya adalah cadel Y, dia akan mudah untuk menempatkan lidah ke depannya. Nah, diakalinya kayak gitu dari Y. Kemudian kalau udah ke Y, barulah dilolohin juga bisa pakai R langsung gitu bisa, atau kalau masih kesulitan pakai D gitu. Nah, itu kalau lebih dari 5 tahun. Mentoknya sampai usia berapa gitu ya, mungkin 10 tahun ya kayaknya, sampai 10 tahun ya. Pakai metode itu cukup bagus ya, bagus. Nah, kalau udah lewat dari 10 tahun usianya dan seterusnya ini kan kawan-kawan ya, udah lebih dari 10 tahun, metode yang bagus adalah menggunakan huruf D. D gitu. Jadi R-nya pengucapannya menggunakan huruf D. Tentu ini akan lebih ekstra juga, ditambah dengan pemahaman kawan-kawan ya. Kalau udah lebih dari 10 tahun, tambahkan pemahaman. Harus paham juga cara gunain lidahnya gitu kan, pakai huruf D ini kayak gini, dilatih pakai huruf D gitu. Bisa juga DTNL, namun rekomendasi saya adalah pakai huruf D karena huruf D itu lebih memiliki tekanan dibandingkan huruf DTNL yang sebelumnya. D, TNL, TNL-nya itu ya, itu lebih rendah dibandingkan D. Artinya tekanan pressure-nya lebih tinggi. D, direkomendasikan pakai D. Seperti itu. Itu metode yang bagus kalau lebih dari 10 tahun. Nah, perlu catatan lagi apa enggak? Nah, oke. Gini kawan-kawan ya, kalau misalkan udah kisaran 15 tahun ya, udah 15 tahun ke atas, oke. Tadi 10 tahun ke atas ya, seterusnya bisa pakai itu juga. Kemudian di sini saya kasih juga di 15 tahun ya. Kalau udah di 15 tahun ke atas, nah ini agak lebih berat lagi kawan-kawan. Karena menghapus ingatan masa lalunya udah berapa tahun tuh kan? Berarti udah 15 tahun. R yang dia gunakan udah 15 tahun, cadel R yang dia gunakan adalah orang-orang gitu kan. Orang-orang dan lain sebagainya, itu dia udah 15 tahun, sehingga untuk menghapus ingatan atau mengganti ingatan masa lalunya itu cukup lama kawan-kawan. Artinya cukup sulit karena udah 15 tahun loh dia simpan R tersebut, yaitu R-nya dan lain sebagainya, itu udah 15 tahun, jadi agak sulit gitu. Nah,
Bukan berarti sulit itu tidak bisa ya, tetap bisa kawan-kawan. Jadi yang tepat ya, kalau udah 15 tahun ke atas itu satu pakai huruf D. Kalau D udah bisa ya. Ini rekomendasi ya, D itu rekomendasi karena apa? Ya saya juga alhamdulillah berhasil dengan metode konsonan huruf D tersebut kawan-kawan ya. Dan pemahamannya perlu pertegas lagi, pemahaman tentang alam bawah sadarnya, bahwa dia harus dikenalkan dulu gitu. Pemahaman tentang alam bawah sadarnya, harus ngerti juga apa itu huruf konsonan, huruf vokal dan lain sebagainya, teknik nafasnya seperti apa. Itu emang lebih rumit kalau udah lewat dari 15 tahun kawan-kawan ya. Karena beda dengan usia yang masih misal katakanlah 10 tahun. 10 tahun berarti ingatan masa lalunya dia itu 10 tahun kan gitu. Itu masih bisa di breakdown, artinya dibongkar sehingga mudah diingat gitu kan. Beda kalau usia nih, misalkan usia udah 20 tahun. Apakah kita masih ingat usia ketika kita masih kanak-kanak? Oh tentu ingat, tapi ingatnya enggak sepenuhnya kan. Beda halnya kalau yang di usia 10 tahun, dia masih ingat usia ketika dia 5 tahun, dia masih ingat dan ingatannya masih jelas. Seperti itu kawan-kawan ya. Semakin besar, semakin lama usianya gitu kan, 15 tahun berarti dia harus mengingat 15 tahun itu, merubah 15 tahun itu. Nah itu kesulitannya, semakin tinggi ya 17 tahun. Saya 17 tahun baru bisa kawan-kawan ya. Itu memang dibutuhkan pemahaman yang luar biasa. Pemahaman itu ke alam bawah sadar yang kita tidak lihat. Jadi selain dari menggunakan huruf D, yaitu tadi ya pemahaman. Jadi ada dua, selain praktek yaitu pemahaman. Kayak gitu kawan-kawan. Dan perlu diperhatikan bahwa setiap orang berbeda-beda, tingkat kecerdasannya beda-beda. Nah, di sini beruntungnya bagi kawan-kawan yang memiliki kecerdasan yang di atas rata-rata lah gitu kan. Cerdas lah tergolongnya, termasuknya cerdas, maka mungkin lebih singkat dibandingkan yang lainnya. Atau misal dibandingkan dengan saya, Anda mungkin belajar beberapa hari langsung bisa. Saya beberapa tahun ya, beberapa bulan, beberapa tahun lama kawan-kawan. Saya nemu metode D itu kurang lebih di SMP kalau nggak salah, itu SMP sama SMK saya baru ketemunya di situ metode D kawan-kawan. Jadi itu udah berapa tahun kan ketemu metodenya di situ. Yang sudah pernah nonton pengalaman saya, kisah saya, cerita saya, pengalaman cadel, mungkin udah paham ya itu. Dari saya mulai sadar kalau saya cadel sehingga saya bisa mengucap R, itu udah pernah saya ceritakan. Oke, jadi kesimpulannya seperti itu kawan-kawan ya. Setiap orang itu berbeda-beda, banyak faktor yang membuat metode itu bagus dan tidak bagus. Ini hanya sekedar sharing aja berdasarkan apa yang saya pahami kawan-kawan ya, segitu. Jadi setiap orang bisa aja lebih cepat dan metodenya tepat gitu kan. Oh metode ini di si A nggak berhasil, di metode D yang si B malah berhasil. Jadi di sini saya juga share-nya bukan hanya satu metode, banyak metode juga kan kawan-kawan. Bahkan yang tidak berhasil di saya pun saya share, karena ya tadi itu ada orang yang misal metode ini dipakai sama si A gagal, metode ini yang sama dipakai ke yang si B berhasil, kan beda-beda tuh. Metode yang di si B dipakai di si A berhasil, atau kedua-duanya berhasil, ya beda-beda gitu. Nah barangkali di saya nggak berhasil, di kawan-kawan berhasil. Barangkali yang membuat saya berhasil mengucap R di kawan-kawan tidak berhasil. Barangkali yang saya berhasil juga di kawan-kawan berhasil juga. Barangkali yang tidak berhasil di saya
tidak berhasil juga di kawan-kawan. Nah, jadi tugas kita bukan mengetahui oh bakal berhasil pakai ini, bakal tepat pakai ini, tidak. Ya tugas kita adalah pelajari semuanya. Oh, metode A, metode B, metode yang lainnya, pelajari. Mana yang nempel, mana yang cocok, mana yang bagus, pelajari aja semuanya. Barangkali oh yang ini nggak cocok, yang ini nggak cocok, coba lagi ganti, yang ini nggak cocok, yang ini cocok, ternyata bisanya pakai itu, kan gitu kawan-kawan. Jangan berhenti untuk mencoba, tetap semangat, tetap optimis, dan terima kasih banyak.